Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lewat udara meskipun belum bisa bertatap muka. Mudah-mudahan nanti bisa bertatap muka karena virus ini memang sangat kejam ya, membuat kita tidak bisa bertemu. Oke, baik, tolong diperhatikan baik-baik PPT-nya, PowerPoint-nya, apa yang saya jelaskan, karena memang manajemen keuangan ini sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa digunakan di rumah, bisa digunakan di organisasi, di perusahaan, di instansi, karena manajemen keuangan itu penting sekali. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun untuk menilai, melihat kinerja keuangan kita, misalnya di rumah bisa, di organisasi pun juga bisa, asalkan memiliki laporan keuangan. Seperti materi hari ini adalah analisis laporan keuangan. Yang tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan definisi laporan keuangan, kemudian bagaimana kegunaannya, tujuan laporan keuangan, serta langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini pasti semua sudah dengar, apalagi orang keuangan ya. Analisis laporan keuangan ini, definisi laporan keuangan ini adalah alat yang sangat penting di mana informasi bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut, di mana posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Memang laporan keuangan ini biasanya tidak hanya satu perusahaan saja, semua perusahaan yang bergerak maupun baik jasa maupun dagang ini biasanya menggunakan laporan keuangan. Untuk apa? Sebagai pengendali kita juga, dan juga sebagai untuk melihat bagaimana perusahaan itu berkembang ataupun tidak. Jadi dilihat dari laporan keuangan tersebut. Ada 4 laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca sudah kalian tahu bahwa sudah berapa kali disampaikan bahwa neraca ini adalah di mana neraca ini dapat mengetahui berapa kekayaan kita. Kekayaan berupa misalnya aktiva lancarnya, aktiva tetap, pasiva, dan lain sebagainya. Karena memang kenapa aktiva lancar itu harus kita ketahui mulai dari persediaannya, piutangnya berapa, dan juga kasnya berapa, kemudian aktiva tetap bangunan harga berapa, penyusutannya berapa, kemudian pasiva itu berarti modalnya bisa modal sendiri dan modal asing. Modal asing itu adalah modal dari hutang. Jadi hutang di sini adalah bisa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Kalau laba rugi pasti kita sudah tahu. Laba rugi itu berarti semua pendapatan dan pengeluaran itu masuk di dalam situ. Jadi laba bersih biasanya kan ada laba saja, berarti kita belum tahu laba bersih. Laba bersih itu laba yang setelah bunga dan pajak. Kalau laba kotor, laba sebelum bunga dan pajak. Jadi bisa kita lihat di situ apakah kita rugi ataukah kita mendapatkan keuntungan. Di sini ada contohnya, bisa dilihat ya, arus kasnya, kemudian perubahan modalnya ya. Kegunaan laporan keuangan ini biasanya untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Jadi apakah kondisinya ini baik ataukah dia cukup baik ataupun kurang baik, itu bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, arus kasnya, dan perubahan modalnya. Tetapi biasanya orang melihat dari neracanya itu juga yang paling awal dilihat adalah neraca dan laporan laba ruginya. Itu karena bisa kelihatan berapa laba, kemudian kekayaannya kita bagaimana, jangan sampai nanti melebihi dari modal sendiri, lebih banyak modal asing dibanding modal sendiri. Jadi perusahaan itu ataupun kita ketika mendirikan usaha, jangan sampai banyak hutang dibandingkan dengan apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki ataupun modal sendiri. Kalau bisa 70/30, jadi 70 bisa dari modal sendiri dan 30%-nya adalah modal asing ataupun hutang. Kemudian tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan lain sebagainya. Jadi laporan keuangan ini memang tujuannya adalah untuk melihat informasi dan menyediakan posisi keuangan yang menyangkut posisi keuangan ya, informasi menyangkut posisi keuangan. Karena memang semua sudah punya laporan kinerja MSDM-nya, pemasarannya, penjualannya, dan
Kemudian laporan keuangan ini sangat penting sekali bagi perusahaan, karena memang semua aktivitas perusahaan maupun instansi maupun organisasi itu semua dilihat dari keuangannya, sehingga dengan adanya laporan keuangan itu bisa kita lihat informasinya, bisa kita lihat di situ. Oh ya, kita bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar karena memang labanya kita banyak, atau kita tidak bisa melakukan kegiatan yang banyak atau penjualan yang banyak karena labanya kita sedikit, atau kita mengalami kerugian, sehingga dilihat dari situ. Karena kalau uang kita hanya pegang, itu kita tidak tahu milik kita yang mana, milik milik hutang yang mana, milik orang yang mana. Jadi itu biasanya kalau orang tidak tahu, tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, taunya ada uang saja. Jadi kita tidak tahu yang mana ini milik kita, yang mana bukan hak kita. Kemudian dalam menganalisis laporan keuangan ini pastinya analisis ini kan banyak ya. Analisis laporan keuangan ini biasanya dengan menggunakan rasio-rasio. Biasanya perusahaan itu bisa melihat dari rasio-rasio keuangannya, apakah dia mampu. Jadi begini, laporan keuangan itu kan dilihat dari laba dan ruginya juga. Kalau laba tentu bagus, kalau rugi berarti jelek. Ini menurut kita. Tetapi kalau dalam perusahaan bukan hanya dilihat dari laba dan ruginya, tetapi bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan itu sehingga semuanya baik. Misalnya persediaan kita ini harus dilihat perputarannya. Jadi semakin banyak perputaran persediaan berarti dia semakin bagus, perusahaan cepat untuk berputar persediaannya. Berarti banyak pesanan, banyak yang dijual. Kemudian bagaimana perputaran piutangnya? Piutang dari mana? Piutang yang kita memang uang yang sama orang. Bagaimana pengembaliannya sama kita? Apakah cepat? Semakin cepat semakin bagus. Tapi kalau lambat, ini bisa mengendap di dalam sana, modal kita bisa terkuras, tetapi tetap masuk di laporan bahwa kita punya modal piutang, tapi sebenarnya piutang masih sama orang. Nah, di situ kita mau lihat, mau analisa laporan keuangan itu apakah piutang itu bagus atau tidak. Nanti dilihat dari perputaran piutangnya berapa hari. Kemudian bisa juga untuk pengetahuan ya, kemudian mengevaluasi laporan keuangan, kemudian apakah ada temuan-temuan. Jadi bisa dilihat dari apakah evaluasi laporan keuangan itu jadi langkah dalam analisis. Kemudian ikhtisarkan temuan-temuan atas dasar suatu analisis dan diambil kesimpulan. Jadi dari analisis laporan keuangan itu digunakan juga untuk menganalisa apakah kesimpulan dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini ada tugas ini adalah bukan tugas. Ini bisa langsung dijawab sebentar. Apakah mungkin data-data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan selalu saja bisa dijamin kebenarannya? Kalau bisa dijawab yang nomor 1 silakan. Kalau bisa dijawab nomor 2 silakan. Dua-duanya juga tidak apa-apa. Jadi silakan untuk ini penilaian saya untuk keaktifan manajemen keuangan ya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apabila ada yang kurang tolong dipertanyakan maupun ditanggapi. Jangan hanya iya saja ya, karena memang ini manajemen keuangan penting. Penting untuk apa? Untuk bisa menilai kinerja keuangan kita di rumah, di organisasi, instansi dan lain sebagainya. Jadi silakan dipertanyakan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.